Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Khalilah dengan NIM 21040460015. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang hakikat sabar dan syukur serta dua konsep sabar dan syukur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sabar atau syukur? Sabar itu sendiri adalah kemampuan mengendalikan diri, dan syukur itu sendiri adalah dapat memakai nikmat Allah pada tempatnya. Ya, melanjutkan materi yang pertama, yaitu ada keutamaan sabar. Apa sih keutamaan yang ada di dalam sabar tersebut? Yang pertama, itu Allah akan menambah derajat dan kebaikan pada orang-orang yang sabar. Yang kedua, pahala atau ibadah kepada Allah itu ditentukan oleh kadar kesabaran seorang hamba. Yang ketiga, Allah akan menggantungkan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Yang keempat, Allah akan mengumpulkan orang-orang yang sabar tersebut dalam golongannya tersendiri. Dan yang kelima, yang terakhir, Allah akan memberikan petunjuk, rahmat, serta ampunan bagi orang-orang yang sabar. Sabar sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sabar saat ketika tertimpa musibah. Yang kedua, itu ada sabar dari menahan diri dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang selanjutnya yaitu hakikat sabar dan maknanya. Sabar merupakan suatu makom yang dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada ma'rifat, yang kedua ada hal ihwal, yang ketiga amal atau perbuatan. Hakikat dari sabar itu sendiri pada makhluk Allah dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada hewan, atau hewan itu dikuasai oleh nafsu syahwat. Yang kedua malaikat. Malaikat itu tidak dikuasai oleh nafsu syahwat. Dan yang ketiga manusia. Manusia itu sebagai kelompok tentara yang sedang memerangi tentara yang lainnya. Materi yang ketiga yaitu pembagian sabar. Secara umum sabar itu dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu contohnya badaniyah, atau menanggung kerusakan badan dan tetap bertahan. Yang kedua, sabar dari menahan hawa nafsu. Secara kuat dan lemahnya, sabar itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, meningkatkan nafsu syahwat atau derajat orang-orang yang bertaubat. Yang kedua, ridho pada apa yang ditakdirkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, menyukai pada apa yang diberikan oleh Tuhan. Selanjutnya ada keutamaan syukur. Keutamaan syukur sendiri dapat dibagi menjadi beberapa. Contoh yang pertama ada Allah membarengi syukur itu dengan zikir. Yang kedua, syukur mempunyai tingkatan yang tinggi dan jalan yang lurus. Yang ketiga, Allah akan menambah kenikmatan pada orang-orang yang bersyukur. Yang keempat, yang terakhir, Allah akan memperkaya, menerima doa, memberi rezeki dan ampunan serta taubat. Materi yang selanjutnya, yang kedua yaitu syukur dan hakikatnya. Syukur dan hakikatnya itu tersusun dari yang pertama ada ilmu, yang kedua ada keadaan, dan yang ketiga ada amal. Lalu dibagi lagi menjadi dua perkara. Yang pertama nikmat, yang kedua zat yang memberi nikmat. Syukur yang sempurna itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, kesenangan hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merasa cukup dengan nikmat tersebut karena lillahi ta'ala. Yang selanjutnya, jalan alternatif dari syukur. Syukur itu berterima kasih kepada yang memberi nikmat dengan porsi yang cukup, yaitu dengan tidak berlebihan, sehingga ketika kita memuji orang lain, orang tersebut tidak akan merasa besar kepala. Ada dua perkara yang dapat membelokkan syukur. Yang pertama, Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang besar kepala. Maka dari itu, Allah menganjurkan untuk memperbanyak sujud dan syukurnya. Yang kedua, setiap hal yang dikerjakan itu adalah nikmat dari Allah, maka kita harus tetap bersyukur. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu hakikat nikmat dan baginya. Tiap kebaikan, kebahagiaan,
Bahkan sesuatu yang paling dicari atau didahulukan yaitu adalah nikmat bahagia duniawi yang tidak dapat menolong pada akhirat. Nah, bagian-bagian yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu dan akhlak yang bagus adalah sesuatu yang akan datang, yaitu nikmat yang hakiki yang akan mendatangkan kesulitan akhirat, yaitu orang yang bodoh, orang yang akhlaknya buruk seperti bersenang-senang dalam mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua, duniawi itu campur aduk, yang baik bercampur dengan yang buruk bercampur dengan yang baik. Yang ketiga, perbuatan baik itu memiliki pandangan lain, lalu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, mengutamakan Tuhannya, tidak karena hal lain seperti memandang wajah Tuhanmu. Kebahagiaan itu tidak datang sendiri tetapi dicari, karena Tuhan adalah kebahagiaan akhirat itu sendiri. Yang kedua, menyimpan sesuatu padahal sebenarnya ia sedang membutuhkan, seperti menagih hutang dengan orang lain. Ketika sudah dapat hutang tersebut, maka ia membiarkan barangnya, sehingga ia disebut menjadi orang yang bodoh. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.